kota. Kita kan bersiap-siap, mandi dulu, pakai pakaian yang bagus dulu dan sebagainya kan. Sehingga dosa-dosa itu keluar dari kuku-kukunya. Yang membatalkan kalau sholat. Oh, kalau sholat. Kalau sholat makan minum batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semuanya, teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng sama saya Rizky, seorang pemuda yang lagi mau mencari jalan. Dan akhirnya jalan itu membawa saya ke sini ketemu dengan Ustadz Mun'im. Assalamualaikum Ustadz Mun'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz nggih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Setelah ya diterpa badai pandemi Ustadz, alhamdulillah masih tetap bertahan. Dan ini juga yang mungkin saya rasakan dan teman-teman rasakan saat hampir 2 tahun ini pandemi, dan rasanya ketika ditimpa hal yang seperti sekarang ini Ustaz, bukan hanya dari sektor ekonomi, sektor semuanya kan hampir bisa dibilang lumpuh Ustaz ya. Nah, ini terasa sekali, dan harusnya mungkin kita lebih mendekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Cuman orang-orang seperti saya kadang merasa bingung Ustaz, mau lebih mendekat tapi harus lewat mana dulu. Dan ya mungkin Allah sudah menakdirkan, dan ini saya alhamdulillah bertemu Ustadz Mun'im, dan ya untuk bisa lebih dekat kepada Allah, berbagi ibadah, saya juga butuh banyak bertanya, banyak belajar dengan Ustadz Mun'im mungkin nggih. Nah, nanti juga teman-teman barangkali juga mau tanya, mau konsultasi atau berkeluh kesah apa saja. Bisa DM saya atau bisa bertanya di kolom komentar. Ustadz Im, di awal saya mau tanya Ustadz, saya itu pengen banget bisa memperbaiki ibadah Ustadz, cuman saya kadang masih bingung bagaimana untuk memperbaiki ibadah, terutama mungkin dalam hal bersuci nih Ustadz. Kelihatannya hal sepele Ustadz, tapi banyak juga yang mungkin belum tahu seperti saya, tata cara berwudu yang baik bagaimana. Dan sebenarnya kenapa sih Ustadz kok kita kalau mau ibadah kok harus berwudu dulu Ustadz? Ya, jadi begini Mas Rizky, yang namanya berwudu itu bersuci. Artinya sebenarnya ketika kita mau menghadap Sang Pencipta itu ya kita mensucikan diri. Nah, ketika sebenarnya wudu itu adalah bersuci secara zahir. Namun demikian ya awalnya zahir, namun kita juga dari zahir kemudian mempersiapkan kepada batin. Suci zahirnya, nanti ketika kita menghadap kita sucikan batin. Karena kita ketika mau menghadap orang yang kita hormati saja, contoh kalau mau menghadap wali kota, kita kan bersiap-siap, mandi dulu, pakai pakaian yang bagus dulu dan sebagainya kan gitu. Pakai minyak wangi dulu. Nah, gitu. Lainnya akan kita hadapi adalah pencipta kita, pemberi rizki kepada kita, pengatur kita. Maka sudah selayaknya kita membersihkan diri, yang itu disimbolkan dengan berwudu. Karena di dalam wudu itu semuanya terbasuh. Wajah kita awalnya terbasuh, tangan kita terbasuh, wajah yang akan kita hadapkan kita basuh, tangan yang akan kita ulurkan kita basuh, kepala simbol teratas kita basuh, kaki untuk melangkah kita basuh, itu sebenarnya simbol semua. Jadi, nah, kalau untuk syarat sah dan rukun-rukunnya wudhu itu sebenarnya apa saja Ustaz? Jadi kalau rukun wudhu itu ada 6. Ada 6. Yang 4 itu tertera di dalam Al-Quran. Yang 2 tidak tertera dalam Al-Quran, namun hadis atau perilaku Rasulullah keseharian. Yang 4 itu seperti membasuh wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Jika kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Wa arjulakum
dan basuhlah kedua kaki. Warjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Terus yang ada dalam hadis dua, yaitu niat. Jadi ketika kita melaksanakan wudhu, ya tentunya didahului dengan niat. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat. Tergantung niat. Terus yang terakhir itu tertib. Tertib itu urut-urut. Jadi kalau yang pertama itu membasuh wajah, yang kedua tangan, kemudian kepala dan kaki, maka harus urut, nggak boleh dibalik. Ya. Karena itu Rasulullah lakukan setiap kali wudhu. Sehingga tertib kemudian menjadi fardu atau rukun daripada wudhu. Nah, tadi sehingga rukun atau fardu wudhu ada 6. Ada 6. Pertama niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh bagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, itu. Kalau telinga terus hidung itu masuknya fardu atau Ustaz? Memang kita melihat teman-teman kita di mana-mana itu kan ada yang pakai basuh telinga, ada yang berkumur, ada yang masukkan air ke dalam hidung. Okay. Itu semuanya sunnah. Itu sunnah. Namun di balik kesunahan itu ada banyak hikmah. Ketika kita membasuh tangan, itu kan sunnah ya, basuh tangan. Itu untuk memastikan tangan kita itu bersih. Kemudian memastikan air yang kita gunakan itu air yang betul-betul air yang suci dan mensucikan, tidak berwarna. Kemudian tatkala kita berkumur, itu sebenarnya juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam mulut kita. Barangkali setelah makan juga masih ada sisa-sisa. Nah, begitu. Sehingga juga bau juga akan lebih enak. Gitu. Dan kenapa juga berkumur, itu juga akan memastikan bahwa air yang kita kumur, yang akan kita pakai untuk bersuci, air yang tidak berasa. Artinya nanti hubungannya dengan syarat air untuk bersuci itu. Karena syarat air digunakan untuk bersuci itu air yang tidak berwarna, yang tidak berubah warnanya, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau. Nah, itu ketika kita berkumur, memastikan bahwa air yang akan kita gunakan untuk berwudu air yang tidak berubah rasa. Rasanya tidak berubah? Berubah, masih air betul-betul air yang asli. Kemudian ketika kita menghirup membersihkan hidung, istinsyak, itu juga apalagi di zaman sekarang ini itu kan zaman corona, zaman pilek gitu ya. Maka sangat baik sekali kita untuk istinsyak, menghirup, masukkan air ke dalam hidung. Terus dikeluarkan lagi. Itu untuk membersihkan hidung. Dan itu juga hikmahnya untuk memastikan bahwa air yang akan kita gunakan untuk wudu adalah air yang tidak bau. Begitu. Jadi memang disunahkan dan banyak hikmahnya, Ustaz ya? Iya. Nah, kalau yang membatalkan wudhu sendiri itu apa saja, Ustaz? Misal orang sudah berwudhu terus makan atau minum, itu sebenarnya batal nggak, Ustaz? Kalau makan dan minum itu tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau sholat. Kalau sholat. Kalau sholat makan minum batal. Tapi kalau wudhu, makan dan minum tidak membatalkan. Kalau yang mengharuskan kita harus berwudhu lagi, Ustaz, itu selain kentut, apa saja, Ustaz? Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu yang membatalkan wudhu itu berhadas kecil dan berhadas besar. Nah, berhadas kecilnya diantaranya adalah kentut, kemudian bersentuhan kulit lawan jenis laki-laki perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim, tuh tanpa langsung bersentuhan kulit ya, itu yang membatalkan. Kemudian keluar sesuatu dari lubang depan, kemaluan depan atau ke belakang, itu keluar, kecuali nanti itu yang membatalkan lah, itu nanti itu yang hadas kecil. Nanti juga ada hadas besar.
Di antaranya adalah berhubungan suami istri, itu hadas besar. Kemudian haid, keluar juga ya itu, nifas dan sebagainya, itu yang membatalkan wudu. Terus ada lagi yang membatalkan wudu, murtad. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Ustaz. Iya. Jangan sampai Ustaz. Otomatis batal. Ada lagi gila. Jadi kalau emang sudah lost gitu. Oke. Nah, Ustaz, saya sering banyak dengar mungkin guru-guru saya dulu banyak menasihati perbanyaklah wudu, atau itu juga sering kita dengarlah di medsos, perbanyaklah wudu, kalau kalian banyak wudu banyak istilahnya banyak keutamaan atau banyak hal-hal yang kita dapat manfaat dari banyak wudu. Nah, itu keutamaan wudu sendiri sebenarnya apa saja, Ustaz? Selain untuk memang keperluan untuk ibadah, Ustaz? Ya, kalau diterangkan itu sangat panjang lebar itu. Itu keutamaan secara fisik atau secara jasmani ataupun rohani ya, ataupun yang lain. Itu yang jelas ketika kita berwudu itu anggota badan kita bersih secara dohir ya, dohir. Ketika itu juga itu Rasulullah juga sempat bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang wudu kemudian membaguskan wudunya, maka kharajat khotoyahu, jadi dosa-dosanya itu akan keluar, hatta takhruja min azfarihi, sehingga dosa-dosa itu keluar dari kuku-kukunya, keluar. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada lagi dalam riwayat yang lain, orang yang berwudu nanti akan ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, jadi dosanya itu akan dihapus yang lalu ataupun yang belakangan. Itu ada riwayat yang seperti itu. Dan masih banyak lagi ini kalau mau diterangkan panjang lebar. Wah, jadi dari wudu saja sudah banyak, Ustaz nggih. Banyak sekali. Sudah banyak sekali. Sebelum itu belum ibadah yang lain, masih wudu. Wah, rugi banget saya dulu nggak ngaji ini. ini hal yang sangat kelihatannya sepele, Ustaz. Bab wudu itu kan sepertinya sepele, tapi ternyata manfaatnya, keutamaannya, dan yang kita dapat dari wudu ternyata banyak sekali. Banyak sekali. Ini nih, sekarang kan zamannya zaman corona ini, zaman virus apa? Pandemi. Pandemi. Itu sebenarnya wudu itu sebenarnya mencegah. Bayangkan semua anggota badan yang biasa kita gunakan itu kan terbasuh semua. Tangan kita dibasuh. Ada kan cuci tangan. Itu di wudu sudah ada. Cuci muka, katanya harus pakai masker. Biar nganu ya. Nah, terus ya itu dicuci muka itu otomatis mukanya bersih. Ketika mulut dikumur bersih. Ketika hidung dibersihkan pakai air lagi, air lagi. Kaki yang untuk berjalan kita bersihkan juga, sehingga otomatis itu dilakukan setiap hari minimal 5 waktu minimalnya. Luar biasa. Apalagi dengan air mengalir. Nah, sekarang kan lagi gencarnya cuci tangan harus pakai air mengalir. Nah, itu saat wudhu kan demikian. Iya. Panturkan kerannya. Jadi jauh sebelum ada pandemi pun sebenarnya Islam sudah mengajarkan itu, saat untuk pencegahan gitu. Luar biasa. Cuman kitanya saja yang kadang tidak mau belajar. Nah, mungkin seperti saya ini yang akhirnya banyak hal yang saya tahu ketika ngobrol dengan Ustadz, belajar dengan Ustadz Munim. Mungkin teman-teman juga dulur-dulur semua kalau yang mau tanya apa saja boleh di kolom komentar ataupun bisa DM saya. Nah, Ustadz, dari hal wudu yang sepele ini, Ustadz, mungkin buat saya dan juga buat teman-teman, Ustadz, kalau barangkali mau mencari referensi lebih banyak lagi, mungkin ada buku-buku yang bisa kita baca, mungkin yang Ustadz Munim sarankan untuk kita bisa belajar, Ustadz. Kalau saya menyarankannya yang seperti ini, artinya sebenarnya belajar itu harus ada guru. Sebenarnya. Jadi tidak cukup hanya sekedar membaca, itu nggak cukup.
Karena terkadang orang banyak membaca, tapi tidak ada guru, tidak ada yang membimbing, sehingga dalam memahami bacaannya itu tidak pas. Oke, tafsirannya beda. Beda. Ya. Makanya, nah yang seperti ini yang bagus, datang nggak tahu ini gimana caranya. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang ahli. Ya. Ketika Anda tidak tahu. Ya. Jangan tanya Mbah Google. Tanya dulu kepada guru, kepada orang-orang yang tahu. Nah, itu teman-teman, barangkali teman-teman yang hobi membaca, ya baik Ustaz, membaca baik. Tapi alangkah baiknya kalau hal-hal yang memang yang sifatnya belum dipahami bisa ditanyakan langsung kepada orang yang memang faknya lah istilahnya Ustaz. Karena saya sendiri juga kadang gitu Ustaz, ketika membaca buku, entah itu buku pengetahuan umum atau buku apa, juga kadang ini tafsirannya gimana ya, saya harus yang seperti apa. Kadang membaca buku, ya katakanlah baca buku agama lah, seperti inilah bab agama, bab ini bab tentang sholat atau apa. Kadang ketika membaca sebuah hadis atau apa, bingung juga ini sebenarnya seperti apa harus saya lakukan. Nah makanya ya enak sebenarnya seperti ini Ustaz, langsung tanya kepada Ustaz Mun'im. karena seperti buku atau media sosial itu kan macam-macam. Jadi memang terkadang kalau tanpa ada yang membimbing guru langsung, itu memang terkadang kita membaca yang ini begini, membaca yang ini begini. Nah itu kan bingung, kita yang mau milih yang mana, kita belum tahu. Nah ini lebih baiknya tadi. Dan itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu sistemnya talaqi seperti ini nih. Malaikat Jibril datang ngajari Rasulullah, kemudian Rasulullah juga mengajari sahabat ya seperti ini, datang. Istilahnya majelisan ya, begitu, taklim saat ini. Itu yang paling baik. Mungkin buat teman-teman atau dulur-dulur yang juga belum bisa ketemu langsung dengan Ustaz Mun'im ataupun dengan guru-guru yang lain, ada hal yang pengen ditanyakan bisa tanya di kolom komentar ataupun di DM. Nanti kita ada sesi sendiri untuk Ustaz Mun'im yang menjawab barangkali ada pertanyaan. Mungkin terima kasih Ustaz untuk waktu yang singkat ini. Di awal pertemuan ini saya bertanya tentang bab wudhu. Mungkin hari esok, besok-besok saya tanya hal yang lebih spesifik yang lain lagi selain bab wudhu. Terima kasih untuk waktunya Ustaz Mun'im, dan buat teman-teman semuanya terima kasih. Insya Allah nanti kita bakal ulas hal yang lebih banyak lagi untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah Ustaz, untuk kita bisa memperbaiki apa yang memang harus kita perbaiki, dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat Ustaz. Untuk saya dan untuk teman-teman. Kelihatannya mungkin tidak seberapa ya hal tentang wudhu atau tentang sholat. Mungkin besok-besok kita bisa bahas tentang sholat. Sepertinya hal yang tidak begitu penting buat banyak orang, ternyata ya sebenarnya penting juga, sangat penting. Karena tanpa wudhu sholat mungkin tidak akan bisa Ustaz. Iya, nggak bisa sholatnya tanpa wudhu. Kita harus wudhu dulu. Nah mungkin dari hal-hal sepele itu, hal yang kecil-kecil dulu saat saya belajar dari hal yang kecil yang bisa manfaat. Manfaat ini mungkin bukan hanya untuk saya, untuk anak saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya, mungkin belum tahu. Ini kan kelihatannya hal yang kecil tapi sangat dibutuhkan. Nah mungkin lain hari besok kita akan membahas bab yang lain, dan tentunya buat teman-teman sekali lagi kalau yang mau pengen tanya silahkan bisa DM saya ataupun bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Matur nuwun saat Mun'im untuk waktunya. Terima kasih. Besok kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan maaf sudah mengganggu waktunya saat Mun'im. Enggak ada. Untuk ilmu tidak ada yang mengganggu. Begitu teman-teman semuanya, seluruh semuanya, matur nuwun, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.